Pemirsa, perubahan gaya hidup merupakan salah satu faktor meningkatnya kasus hipertensi dan diabetes pada anak. Seluruh pihak terkait, baik masyarakat, terutama orang tua, lingkungan sekolah, dan pemerintah diharapkan bekerja sama untuk mengambil langkah yang tepat mencegah terjadinya permasalahan tersebut. Spesialis anak Bali International Hospital, Dr. Yani Tama Putri mengatakan, berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar adalah hipertensi sekunder atau yang mempunyai profil kelainan pada bagian ginjal, jantung, dan pembuluh darah yang membuat anak menjadi beresiko memiliki penyakit hipertensi. Namun, kini semakin banyak kasus terjadi pada anak tanpa riwayat penyakit tersebut. Kemungkinan besar dipicu oleh pola makan, minuman, dan aktivitas yang kurang sehat. Hal ini menjadi perhatian bersama tentang bagaimana cara mengurangi atau mencegah terjadinya hipertensi dan gula darah pada anak. Ia menekankan bahwa peredaran makanan dan minuman di masyarakat perlu dikendalikan. Orang tua dan guru diminta untuk mengendalikan peredaran makanan dan minuman karena hal tersebut berhubungan dengan anak-anak di sekolah, sehingga masyarakat dan pemerintah harus mengetahui kadar kandungan gula dan garam yang boleh diberikan kepada anak dalam porsi 1 kali porsi makan atau dalam 1 hari, sehingga mengontrol gula darah dan kadar garam dalam darah pada anak untuk mencegah terjadinya hipertensi dan diabetes pada anak. Untuk masalah makanan dan minuman yang beredar di masyarakat itu sangat-sangat perlu dikendalikan saat ini, ya. Jadi para orang tua, para guru, karena ini berhubungan dengan anak-anak yang juga sekolah dan masyarakat, juga pemerintah harus mengetahui juga kadar kandungan gula ataupun garam yang boleh diberikan pada anak dalam porsi 1 kali porsi makan ataupun dalam 1 harinya, sehingga itu kita bisa mengontrol gula darah dan juga kadar garam di dalam darah anak tersebut, sehingga kita bisa mencegah kejadian hipertensi ataupun diabetes pada anak. Pada kesempatan ini saya ingin menghimbau, marilah kita bijak dalam memilih atau memberikan makanan pada anak. Mulai dari lingkungan keluarga, terapkan pola hidup sehat. Jadi mulai dari dia bayi, kita memberikan dia ASI secara eksklusif, kemudian mulai MPASI, berikan dia makanan dengan menu bergizi dan seimbang, dan tahu bahwa kadar garam dan gula yang boleh diberikan itu seberapa. Kemudian hindari atau tidak merokok di lingkungan sekitar anak. Kalau di lingkungan sekolah, saya menghimbau jika memang sekolah itu bisa menyediakan makanan untuk anak-anak, pastikan snack ataupun makan siangnya itu adalah sudah dikonsultasikan kandungan atau gizinya dengan dokter dan juga ahli gizi yang terkait, sehingga bisa memberikan makanan yang bergizi dan sehat pada anak. Pada lingkungan sekolah yang tidak bisa memberikan makanan langsung kepada anak atau menyediakan makanan di sekolah, tolong dilakukan seleksi dengan baik terhadap makanan yang dijual di kantin sekolah, sehingga semua itu adalah makanan yang dipastikan sehat untuk anak. Kepada pemerintah juga kami berharap, marilah kita bersama-sama bergerak di bidang pencegahan atau prevention, karena dari pemerintah bisa melakukan seleksi terhadap jenis-jenis makanan yang bisa mendapatkan izin edar, dan diharapkan makanan tersebut harus jelas komposisinya, harus jelas kandungannya, sehingga para orang tua, masyarakat bisa membaca, oh ini kandungannya sekian, sehingga porsi yang bisa dimakan oleh anak adalah sekian, seperti itu. Dan juga harus jelas tanggal kadaluarsanya, kemudian himbauannya untuk usia berapa makanan ini boleh diberikan, cara penyajiannya, dan bagaimana cara penyimpanannya, sehingga makanan yang beredar di masyarakat pun adalah makanan yang bergizi untuk anak-anak dan juga masyarakat. Ia mengajak seluruh pihak terkait mulai dari masyarakat, lingkungan sekolah, dan pemerintah untuk bersama-sama mencegah terjadinya hipertensi pada anak, dengan harapan dapat mengetahui apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga permasalahan tersebut dapat diatasi. Bunga Widrayani, Bali TV.